kasih Bapak. Silakan dulu Bapak. Oke, ya, baik Bapak. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Dipa. Saya adalah dokter yang menjaga klinik pada hari ini. Sebelumnya saya izin bertanya, saya bicara dengan Bapak siapa? Pak Rafka. Dengan Bapak Rafka. Baik, Bapak Rafka, hari ini kita akan membicarakan atau berkonsultasi tentang bahaya merokok. Sebelumnya saya izin bertanya, Bapak Rafka ini sudah berapa lama merokok? Mereka sudah 10 tahunan, Dok. 10 tahun. 10 tahun. Lalu untuk per hari biasanya Bapak berapa konsumsi rokoknya? Kira-kira mungkin 1 sampai 2 pak nanti. 1 sampai 2 pak. Ya. Oke, kemudian apakah Bapak ada usaha atau mencoba untuk berhenti merokok? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, berarti untuk sekarang apakah Bapak sudah siap untuk berhenti merokok atau tidak? Enggak juga. Belum. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah mau datang ke sini untuk menanyakan konsultasi dari saya. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Bapak tahu dampak negatif dari merokok? Enggak tahu sih. Nggak tahu ya. Baik, saya bisa menjelaskan bahwa dampak dari negatif merokok itu sangat banyak ya Pak, yang dimana dengan Bapak merokok itu Bapak bisa meningkatkan seperti terkena serangan jantung, kemudian bisa penyakit paru, bahkan bisa menyebabkan kanker. Lalu juga mungkin dari sisi finansial Bapak bisa terlalu banyak mengeluarkan uang ya, apalagi Bapak sehari tadi itu 1 sampai 2 pak. Lalu juga bisa berpengaruh kepada orang-orang di sekitar Bapak yang dimana mereka terkena paparan asap rokok Bapak. Kan Bapak ini bisa dibilang perokok aktif, dan orang-orang yang terkena itu adalah perokok pasif. Jadi dari itu dia juga berdampak kepada orang lain. Oke, jadi selanjutnya apakah Bapak tahu dampak positif dari berhenti merokok? Enggak tahu juga. Nggak tahu ya. Baik, jadi dampak bagus dari berhenti merokok itu seperti tadi, bisa mengurangi angka seperti Bapak misalnya terkena stroke, penyakit jantung, penyakit paru ataupun kanker. Dan juga Bapak bisa membuat finansial Bapak itu menjadi stabil karena Bapak tidak merokok, jadi bisa membeli barang-barang yang lain. Lalu juga bisa mengurangi dampak orang lain terkena paparan asap rokok. Baik, sebelum itu saya minta lagi, apakah Bapak ada hambatan dalam berhenti merokok dalam merokok ini? Jadi sudah mungkin kurang support dari orang sekitar. Kurang support dari orang sekitar. Kan banyak di keluarga saya banyak merokok. Oh, banyak merokok. Ya. Baik, kalau begitu saya mungkin bisa menyarankan, mungkin saya menyarankan kepada Bapak dulu untuk kalau bisa itu untuk berhenti merokok ya, karena mungkin kerambatan kan orang sekitar ya. Mungkin Bapak bisa mengalihkannya ke misalkan contohnya seperti hobi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan mungkin Bapak juga bisa memberitahu orang-orang di rumah seperti keluarga Bapak untuk bisa mengurangi bahkan untuk berhenti merokok. Ya Pak, dari hasil konsultasi dari tadi, apakah Bapak sudah bersedia untuk berhenti merokok? Ya, mungkin saya sudah ingin berpikir. Tidak ada keinginan berhenti merokok. Ya. Baik Bapak, jadi yang pertama saya ingin bertanya, Bapak kan setiap hari itu 1 pak sampai 2 pak untuk merokok. Kalau semisal hari ini Bapak kan Bapak itu 1 sampai 2 pak itu kurang lebih 1 pak ada berapa batang kira-kira? Kira 20-an. 20 batang. Oke, baik, karena 1 pak itu isinya sekitar 20 batang, apakah Bapak hari ini mungkin bisa mengurangi rokok per hari itu dikurangi jadi 2, apakah bisa? Mungkin 1 bisa. Itu bisa. Oke, baik. Jadi bisa dikurangi 1, kayak sekarang 20 batang, nanti besok 19, 18 dan seterusnya seperti itu sampai mungkin sampai habis, dan Bapak mungkin tidak merokok lagi ya. Baik Bapak, selanjutnya nanti saya akan membuat surat rujukan dan juga kunjungan kepada Bapak untuk kita berkonsultasi lagi, dan juga nanti saya akan memberikan nomor HP saya, mungkin nanti kita bisa saling chat untuk mengetahui kapan kita bisa bertemu lagi. Oke, baik Bapak, karena konsultasi hari ini selesai, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, karena konsultasi hari ini selesai, Bapak bisa